mau naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan menyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Sama-sama ya anak-anak ya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa ku datang padamu, Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami selalu bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati kami dengan limpah-limpah ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, baik pagi hari, siang hari, dan juga malam hari, karena Tuhan terus memberikan sukacita kepada kita semuanya. Kita akan menyanyikan pujian beri syukur bila syukur. Sama-sama ya. Beri syukur bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, karena kasih Yesus jadi milik kita, maka segala pujian kita hanya bagi Dia. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji
kami masih bisa bernafas, memuji Tuhan semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan berikan bagi kami roh pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Miss Kris berharap semua dipenuhi dengan sukacita ya hari ini ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal, teman-teman. Nah, coba lihat di sini ya. Kita bisa melihat bunga-bunga yang cantik ya, seperti ini. Ada tanaman yang sangat cantik seperti ini. Itu sudah pantasnya kita itu bersyukur. Kalau kita bersyukur itu kita memuji Tuhan. Muka kita penuh dengan sukacita. Ya teman-teman. Nah hari ini ya Miss Kris akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan walaupun kondisi yang sepertinya tidak mungkin untuk kita bersyukur, sulit sekali untuk bersyukur gitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang hebat dan yang luar biasa ya. Penasaran? Mau lihat seperti apa? Kita lihat cuplikannya dulu ya, silakan filmnya dilihat. Selamat menyaksikan dan berkati. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan apa ya? Kisah apa? Kisah di mana Tuhan Yesus membuat mujizat. Bagaimana Tuhan Yesus bersyukur hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, ya,
untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki loh. Dan masih sisa 12 keranjang. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Keren ya Tuhan kita. Kuncinya apa? Ada yang bisa bantu jawab, Miss Grace? Kenapa tiba-tiba langsung twing jadi banyak? Ada yang mau jawab? Bantu jawab? Kenapa ya? Ayo, jangan malu-malu. Iya, betul sekali. Waktu itu Tuhan Yesus mengangkat 2 ikan dan 5 roti. Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan mengucapkan berkat atas kedua ikan dan kelima roti ini. Dan kemudian 2 ikan dan 5 roti ini jadi banyak teman-teman. Bisa buat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan di situ lihat, ada perempuan, ada anak-anak itu belum terhitung, masih sisa. Berarti banyak banget yang dikasih makan loh teman-teman. Wah, kok bisa ya? Tuhan Yesus bisa hebat seperti itu ya. Padahal kalau teman-teman lihat, sepertinya tidak mungkin loh tadi loh. Kan Tuhan Yesus lagi mau menyendiri tuh ke gunung ya. Dia mau nyebrang danau, orang-orangnya pada lewat jalan darat tuh teman-teman. Sudah ditunggu di seberang danau. Wah, Tuhan Yesus jadi nggak jadi istirahat. Dan di situ tidak ada makanan apa-apa loh teman-teman. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Terus murid-muridnya bilang, guru, suruh aja mereka pulang, kasihan mereka. Lah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan suruh pulang, kasih makan mereka. Wah, Miss Grace membayangkan ketika Miss Grace jadi muridnya Tuhan Yesus, Miss Grace sudah gini, aduh, gimana Tuhan ini? Nggak ada makanan kok suruh ngasih makan orang sebanyak ini tuh mau beli di mana, mau belanja di mana? Nggak ada warung, bingung teman-teman. Murid-murid mengalami masalah waktu itu. Tapi Tuhan Yesus itu Allah yang dahsyat. Dia memberikan solusi yang terbaik teman-teman. Dia panggil, coba mana ada berapa roti dan ikan padamu? Lalu ada seorang anak membawa 2 ikan dan 5 roti, diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan apa? Ketika kita ada dalam kesulitan, ada dalam keterbatasan, kuncinya satu, tidak boleh bersungut-sungut teman-teman. Harus tetap bersyukur. Tuhan Yesus mau kasih contoh. Dengan mengucap syukur itu, barang yang sedikit itu bisa jadi banyak dan bisa memberkati banyak orang. Teman, sekarang aplikasinya apa coba penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini contoh nih ya, teman-teman kan sekarang kan masih PAUD, masih TK ya. Terus di situ disuruh sama Miss belajar sedikit mengenal angka dan mengenal huruf ya. Di situ diajarkan sedikit tentang berhitung dan juga membaca. Mungkin teman-teman berpikir, aduh gimana, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa hitung gitu kan. Nah teman-teman jangan khawatir, pada saat belajar ya kan Miss kasih tahu tuh, kasih tugas, dikerjakan dengan sungguh-sungguh teman-teman. Tidak boleh bersungut-sungut, tetap bersyukur karena teman-teman punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang bisa menambahkan setiap kekurangan kita. Dulu waktu Miss Grace kecil ya, waktu Miss kecil juga sama teman-teman, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi hari ini lihat ya, Miss-Missmu itu sekarang bisa mengajar kalian. Dulunya juga tidak bisa, sama gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tetap bersyukur dalam kekurangan kita, tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Waktu belajar tidak boleh marah. Kadang-kadang teman-teman kalau belajar itu kan ada begini, mama aku capek, aku nggak mau nulis lagi, aku capek. Nah teman-teman lihat, pada saat seperti itu sama artinya juga teman-teman sedang bersungut-sungut loh. Nah sekarang diubah caranya, tidak seperti itu, tetapi ketika lelah tangannya teman-teman bisa berdoa, Tuhan Yesus aku ngerjain PR, tapi
Tapi aku capek. Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku mau bersyukur dengan keadaanku hari ini. Aku mau belajar terus supaya aku bisa membaca dan menulis dengan lancar. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi dalam keterbatasan kita harus tetap senantiasa mengucap syukur. Nanti Tuhan yang akan menambahkan semuanya bagi kita sampai kita berkelimpahan. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu setia. Dia Tuhan yang mendengar doa. Ketika kita berserah dan menaikkan syukur di hadapannya, Tuhan akan menambah-nambahkan kekurangan kita itu menjadi kelebihan yang luar biasa. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau mengajar kami untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur seperti firman-Mu di Yohanes 6 ayat 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Engkau mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Engkau terima, dan hari ini juga Tuhan, kami juga mau belajar mengucap syukur untuk setiap berkat, talenta, kepintaran, kepandaian yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan untuk puji hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami naikkan segala ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan Miss Grace. God bless you.